Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Ayo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Oke teman-teman semuanya, saya udah kayak ini ya, rapper ya. Iya. Tapi bukan P Diddy ya, saya bukan P Diddy. Wih, gila, P Diddy itu juga kacau banget. P Diddy itu ya. mukanya kayak Mamat persis ya. Kriminal. Kenapa ya orang yang kriminal, yang kejahatan kok mukanya mirip Mamat semua ya? Jauh gitu Dur. ya? Mamat jauh Dur sama P Diddy. Mirip, Cing. Banyak tanya. Coba teman-teman yang penonton Abdul, mirip nggak? Komen di bawah deh. Banyak orang yang bilang mirip P Diddy. Jauh Dur. Orang-orang yang masak perindapan-perindapan mirip Mamat semua. Pokoknya yang kotor-kotor, yang jahat, mirip Mamat semua. Kenapa ya? Mata lu udah tertutup Dur. Mata lu tuh udah di apa ya, ditutupi setan kayaknya. Yeah. P Diddy. Tapi terima kasih untuk Danang Dovati. Ya, Dia udah ngasih sudah nih. memberikan saya ini jaket, tapi bukan mereknya beliau, tapi beliau salah satu yang bikin sampai jadi sebagus ini ya. Betul, betul. Gue juga tuh. Ya. Dan dia bisa gitu ngasihnya menyesuaikan karakter. Saya jadinya kayak rapper hip hop gitu ya, kayak hip hop. Iya. Cing Abdel kayak Bupati libur. Sedang me time. Bupati libur. Lagi me time, jalan-jalan bersama keluarga gitu. Ya gitu, ngeliat-ngeliat. Sambil incognito mungkin. Incognito apa? Ada nama band, ada sih. Incognito ada. Incognito itu band ya. Saya sering lihat orang pakai kaos itu. Iya, kayaknya jazz deh itu deh. Jazz-jazzan itu band ya. Tapi incognito itu kayak penyamaran ya. Setahu gue ya, mungkin salah ya. Penyamaran. Kayak misalnya dulu Saidina Umar melakukan incognito. Jalan-jalan, ngeliat ada orang yang lapar, kehabisan beras, kayak gitu-gitu, dia melakukan incognito. Kali ya, kayak gitu kali. Ya, sepengetahuan gue nggak bisa mencari referensinya untuk gue taruh di daftar pusaka tentang incognito itu. Gitu ya. Tapi itulah konsep keadilan tuh harusnya begitu tuh. Apa itu? Maksudnya nilai keadilan tuh kan keadilan untuk semua. Iya. Iya kan? Iya, PKS. Tidak, saya tidak mau ke PKS. Saya sudah tidak berhubungan dengan PKS. Dulu ada? Hah? Dulu ada? Dulu saya milih. Enggak, lo garis keras, Dur. Enggak, iya dulu saya milih. Simpatisan garis keras. Ya, dulu saya milih intinya. Sekarang saya muak. PKS itu bekerja dalam senyap, Cing. Sekarang bodo amat. Gelora apalagi, sama-sama muak juga saya. Terserah lah mereka itu. Mereka mau bikin apa, tanggung jawabnya mereka masing-masing. Kita juga bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Betul. Masing-masing aja udah. Setiap pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya tentang apa yang dipimpin. Dan kita adalah pemimpin. Ya, untuk jadi hal-hal yang sudahlah kita pimpin. sendiri-sendiri aja PKS sudah. Tidak perlu lagi kita. Tidak perlu lagi saya ini. Iya. Capek. Tapi itu keadilan. Maksudnya di zaman sahabat itu, di zaman Khalifah Umar aja, ada satu penduduk saja yang tidak bisa makan. Beliau merasa zolim. Karena konsep keadilan itu dia tidak bisa mayoritas minoritas. Konsep keadilan itu semua tanpa terkecuali. Jadi nggak bisa kayak kita itu mengukur keadilan pakai survei. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak acceptance, tingkat penerimaan publik approval rating masih di atas 70% kok. Atau itu tidak mencerminkan keadilan sama sekali gitu. Oh iya, oke, penerimaan publik mungkin. Tapi kalau keadilan satu saja, ada warga negara merasa tidak adil negara ini, pemimpinnya nggak becus berarti. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi tanpa terkecuali itu. Kalau di matematika tuh pakai simbolnya setiap tuh, A kebalik tuh. A kebalik? Iya, itu simbol setiap. Jadi kalau setiap itu dia akan dipatahkan sama ada. Ada tuh yang E kebalik. E tapi ngadep sini itu E. Bukan sigma ya itu. Yang E benar? Ini sigma gini. E benar. Kalau E benar E. Enggak, yang bentuknya kayak E. E benar yang ngadap sana itu sigma. Oh, itu sigma. Tapi kalau yang kebalik, E-nya tapi kebalik itu ada. Jadi kalau setiap postulat, setiap hukum yang mengatakan setiap, kalau bisa dibuktikan ada yang tidak setiap. Yang tidak setiap, berarti runtuh itu postulat, runtuh itu hukum. Teori. Iya. Misalkan setiap bilangan genap, setiap bilangan ganjil bentuknya adalah 2n plus 1 misalkan. Jika ada bilangan ganjil yang tidak 2n plus 1, runtuh ini postulat. 2n plus 1 itu maksudnya? Bentuk N-nya? Bentuk ganjil, bentuk bilangan ganjil itu selalu bisa dibentuk menjadi 2n plus 1. N-nya itu genap? N bilangan apa aja? asli. Oh iya. Sorry. N bilangan bulat. 0 kan enggak? 0 masuk bilangan bulat. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya? 2 pangkat 0 1. Plus 1? 2. Hah? Kan 2n plus 1 kan? Bilangan ganjil itu. Lo bilang tadi? Sorry. N bilangan natural berarti. Berarti di atas 0? Iya. Ya, itu mungkin. Karena kalaupun itu 1, 2 pangkat 1, 2 tambah 1, 3. Iya. Atau kalau itu 2. Sorry, bukan pangkat. 2N. 2 kali N. Atau itu 2, jadi 2 kali 2, 4 tambah 1. Bulat. Ya. Bilangan bulat ya? Iya. Bukan bilangan asli? Bukan. Bilangan asli itu dari 0 ya? Bilangan cacah yang dari 0? Bilangan cacah dari 0. Bilangan asli N natural itu dari 1. Dari 1. Tapi ini asli. N bukan bilangan natural. N ini N kecil. 2N plus 1. Kalau N yang kecil ini N simbol aja. N ini bilangan bulat. N elemen Z. Z itu bilangan bulat. Nah, itu kalau bisa dibuktikan ada aja, itu postulatnya hancur. Jadi gitu, pemimpin yang adil itu tidak boleh ada satupun manusia gitu. Bahkan kalau lebih dari itu lagi, tidak boleh ada satupun makhluk hidup yang terzolimi. Ada kedelai nggak bisa minum di gurun pasir atau apa gitu. Kalau di zaman sahabat itu jadi tidak adil juga itu apa gitu. Yeah, bahkan ada kedelai yang jalan. Kedelai mah kacang. Keledai yang jalan. Keledai baru. Keledai. Ada binatang. Keledai yang jalan terperosok di jalan karena lubang yang sama. Itu si pemimpinnya pun jadi tidak adil karena membuat jalan yang berlubang, yang membuat makhluk hidup lain terperosok gitu. Itu kalau misalnya konsep keadilan itu. Makanya saya itu kurang setuju kalau orang bilang kayak, ya tapi kan rata-rata orang merasa adil kok. Nggak bisa, adil tuh nggak bisa pakai rata-rata. Nggak bisa pakai rata-rata, nggak bisa average. Iya. Adil itu ya semua adil harus. Itu harus semua gitu. Kayak misalnya lo survei terus sampelnya ada 10. Kalau mau ngomong adil ya 10-10-nya harus merasa adil. Harus merasa adil. 9 merasa adil, 1 ada merasa ketidakadilan. Runtuh. Itu udah tidak kebalik. Iya. Bahkan lebih dari itu tidak boleh disurvei malah. Keadilan. Harus semuanya. Harus semua ditanyain. Tidak boleh pakai sampel. Iya, nggak boleh pakai sampel. Harus semua ditanyain. Udah adil belum gitu. Udah aman. Iya, makanya pemimpin tuh dihisapnya paling lama. Bayang 270 juta dihisap, ditanya satu-satu. Itu 270 kalau 1 detik aja udah 270 juta detik diperlukan untuk mensurvei keadilan. Iya. Adil nggak? Adil nggak? Ya. Adil juga iya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya 270 kita pengen nih, oke, gue survei loh 270 juta mengenai keadilan. Begitu yang pertama, menurut lo adil nggak? Enggak, udah nggak usah diterusin. Udah nggak usah diterusin, berarti nggak adil udah. Jadi makanya langsung mulai, biar nggak capek-capek, langsung mulai ke warganya tuh, warga Wadas, warga Rempang, langsung ditanyain ke situ. Kalau langsung bilang nggak adil, ya udah selesai berarti. Nggak perlu lagi dilanjutin, udah nggak adil berarti pemimpinnya. Karena keadilan kita yang kita mau adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali itu sila. Seluruh itu apa ininya?
lambangnya? Sama setiap, setiap semua itu lambangnya itu A kebalik. A kebalik. Gitu. Kalau ada E kebalik satu, runtuh itu. Runtuh itu setiap. Gitu. Gitu lah, Cing. Itu gara-gara kita ngomongin apa tadi ya? Incognito. Ini gara-gara Danang Dovati ini. Gue bawa gara-gara Bupati libur. Bupati libur sedang me time atau dia sedang incognito ke pelosok-pelosok. Tapi sekarang udah nggak bisa kalau incognito karena orang udah tahu semua lah, bisa lebih tahu gitu. Nih siapa gitu, udah bisa di browsing segala macem kan. Kalau dulu kan nggak tahu. Kita mungkin dengar namanya tapi mukanya kayak gimana itu orang ya gitu. Kayak menteri-menteri zaman gue SD aja, Dur, jarang tahu mukanya walaupun dikasih foto-fotonya ya. Dulu malah kita ada poster kabinet pembangunan berapa gitu. Iya, ditempel di kelas. Saya masih merasakan SD. Merasakan juga kayak gitu. Waktu SD saya masih begitu. Jadi kita kayak hafal. Nah, sekarang tuh sering tuh kayak gitu tuh. Apa namanya? Konten-konten yang Eropa di mana? Sebutkan negara-negara Eropa. Pada nggak hafal, pada nggak tahu. Sebutkan kepanjangan ini. MPR kemarin. Gue lihat tuh anak-anak sekolah pada nggak tahu. Terus banyak komentarnya begini ya. Apa namanya, kurikulum pendidikan sekarang hasilnya gitu. Gue nanya sama anak gue. Tahu nggak kepanjangan ini? Dia nggak tahu. MPR. Bukan MPR, gue nanya yang lain apa gitu lah. Yang umum juga. Kok nggak tahu, emang nggak apa? Kan tinggal browsing. Harusnya dia tahu, harusnya gitu. Untuk umur segitu, gue pakai standar gue. Gue tahu nih, karena gue dulu dipaksa untuk tahu gitu. Kok nggak tahu sih? Ya kan tinggal pakai kalkulator, Boy. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang mengganggu buat mereka itu. Kalau dulu kita mungkin karena kita diadu ya, adu apal-apal kali-kalian gitu. Iya. Sehingga kalau kita sampai perkalian segini nggak tahu, aduh kita malu dah, teman-teman pada tahu gitu. Nah sekarang tuh nggak mengganggu, gitu sama seperti yang konten-konten panjangan MPR apa, majelis apa gitu, terus sebutkan negara. Itu tidak masalah sih. Kalau di lo nggak masalah itu? Saya tidak masalah. Menurut saya tuh kalau kita dulu itu kan mungkin ya kita dulu itu dianggapnya pintar atau apa karena bisa jawab perkalian dengan cepat atau apa, padahal menurut saya bukan di situ letak bagusnya, tapi letak kerennya itu kan di penalarannya, bukan di bentuk matematikanya, bukan hasil hitungannya, tapi penalarannya gitu. Kenapa bentuk matematikanya bisa kayak gitu? Itu yang lebih penting. Jadi kalau anak-anak sekarang hasilnya tidak tahu, tapi jalan penalarannya dia tahu, malah itu lebih bagus. Misalnya kayak taruhlah misalkan 2 kali 3 mungkin. Dia tidak tahu hasilnya 6. Tapi dia tahu kenapa bentuknya ini harus 2 dikali 3. Nah, itu lebih penting. 2 kali 3 itu berarti 2-nya ada 3 atau 3-nya ada 2? 3-nya ada 2. 2 kali 3? Ya. 3-nya ada 2? 3-nya ada 2. Kalau 3 kali 2, 2-nya ada 3? Iya. Jadi yang di depan yang di... Iya, 2 kali 3. Jadi 2 kali, 3-nya 2 kali. 3-nya 2 kali? Iya. 2-nya 3 kali? 2-nya 3 kali? 3 kali 2? 3 kali 2, gitu. Ya kayak misalkan itunya mereka pada tahu. Iya, konsepnya. Kayak misalkan, saya kan sering main Minecraft sama Mada. Ya kalau kita mining itu kita gali-gali ke bawah lah, nyari-nyari blok-blok yang ore, istilahnya blok ore tuh blok-blok yang ada batu bara, ada emas, besi gitu-gitu. Oh, diserahkan ke ormas berarti? Kebetulan sih kami memang ormas Rawadeno kami. Iya. Kami mining lah gitu. Jadi kalau udah misalkan dapat besi udah banyak gitu ya. Kan satu di inventory kami itu maksimalnya itu satu blok itu maksimal di 64. Ntar kalau ada terisi 3 kolom berarti 64 kali 3 gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang dia suka tanya, ayah ini emasnya besinya Mada udah berapa ya gitu. Terus saya bilang, ya Mada hitung lah gitu. Itu udah berapa blok? Ini udah berapa blok di situ. Terus dia lihat, oh ada 3.
berarti 3 kali 6, 4 ya. Nah, yang penting dia tahu konsepnya 3 kali 6, 4. Permasalahan 3 kali 64 berapa ini nanti aja dulu. Yang penting dia tahu, oh cara menghitung ini berarti 3 dikali 64 gitu. Menurut saya penalaran itu jauh lebih penting daripada kemampuan mengalihkan. Iya, atau membagi atau melakukan perhitungan ya, melakukan penghitungan. Iya. Karena memang bagaimana, alat udah banyak sekarang jadi rasanya kita dulu mungkin susah karena kalkulator juga satu rumah paling cuma punya satu kan kalkulator. Betul. Kalau sekarang mas setiap orang punya kalkulator di HP-nya. Di HP-nya. Iya. Bahkan di HP iPhone sekarang udah ada scientific kalkulator. Yang dulu juga kan tuh scientific kalkulator tuh beda lagi tuh. Iya. Beda kelas lagi yang punya itu. Iya. Yang sin cost-nya ada. Betul. Iya ya. Jadi menurut saya memang untuk perhitungan-perhitungan begitu ya udah alat aja. Yang penting penalarannya manusianya. Karena alatnya nggak bisa buat menalar kayak gitu. Menalar sebuah konsep cerita menjadi bentuk matematika. Alat kan hanya terima bentuk matematikanya doang. Iya. Permasalahannya enggak gitu. Iya. Nah termasuk kepanjangan MPR gitu. Yang ngapain juga harus tahu kepanjangan MPR. Menurut saya nggak penting juga sih. Dulu kita ada standar kita tuh, standar anak-anak. Ya gue lah di SD, SMP gitu. Tahu-tahu singkatan-singkatan gitu tuh. Jadi standar. Ini anak pinter nih, tahu bisa hafal gitu. Karena juga akan, kayaknya ada pertanyaannya juga deh. Di testing tuh, di ujian-ujian kepanjangan ini apa gitu. Iya, tapi nggak penting sih itu. Padahal yang penting dia ngapain, si MPR ini apa. Iya, yang penting kita tahu MPR di dalam sebuah negara itu tugasnya begini. Oh dia mengkoordinasikan ini, itu yang penting. Kepanjangannya nggak penting. Oh, tapi kalau bilang, kepanjangannya nggak tahu, apalagi tugasnya. Fungsinya. Ya, bisa juga. Tapi misalnya kayak masalah singkatan tuh bisa berganti. Oke, sekarang kita sepakat MPR. Kalau tahun depan kita ganti? Iya, selama kesepakatan itu masih ada, harusnya tahu dong anak-anak itu. PPKM, tiba-tiba jadi PPSDB apa? PPKN. Dulu kepanjangan PPKM. PPKM. Dulu karantina ini loh. Dari yang PSBB. PSBB jadi PPKM. PPKM. Nah, itu kan pemerintah gonta-ganti kok itu. Iya. Singkatan-singkatan. Yang penting sebenarnya fungsinya ngapain ini singkatan ini. Iya. Jadi menurut saya nggak penting. Sekarang PPKN aja deh. PPKN jadi PKN, sekarang jadi PP. Gue baru ketemu guru SD. Iya. Dulu banget PMP. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian jadi PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan. PPKN, P-nya atau lagi apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang terus menjadi PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Sekarang jadi PP. Pemuda Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, gitu. Maksudnya buat apa kita hafal singkatan-singkatan itu? Kan padahal yang diajarin sama ya isinya. Iya, intinya tuh di isinya. Singkatan-singkatan nggak penting. Jadi buat teman-teman yang tidak hafal, tidak tahu kepanjangan MPR, nggak apa-apa. Nggak penting. Itu memang nggak penting. Kalau anaknya lah. Ya. Iya. Dulu PMP itu di kalau bercanda-bercanda itu gara-gara PMP jadi PSBB. Pendidikan Sosial Budaya ya? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Oh, PSBB. Lo gara-gara PMP jadi PSBB. Gara-gara pren makan pren sama pren berantem. Anjing. Karena pren makan pren sama pren berantem. Gara-gara PMP jadi PSBB katanya. Karena PMP jadi PSBB. Apaan? Ya gitu. Singkatannya bisa berubah-ubah. Menurut saya nggak penting juga sih. Yang gitu-gitu. Ya, sebagai bupati libur. Pokoknya, ya kita memang punya kemampuan untuk menghafal. Menghafal itu penting buat melatih otak juga. Ya. Tapi selain menghafal, bernalar itu juga jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Iya. Tapi penalaran juga kan karena dari hafalan. Nggak sih? Maksudnya lo hafal dulu cara-caranya seperti ini. Jadi pada saat lo menemukan permasalahan, lo udah tahu mana yang akan dipakai formulanya.
Dan formulanya itu harus dihafal, gak sih? Ya bisa juga gitu. Hafalan penting juga gak sih? Ya bisa juga ya. Ya hafalan penting juga. Betul sih, hafal. Lo gimana mau tahu bahwa ini harus memakai formula yang ini? Kalau lo nggak hafal formulanya itu. Kebiasaan. Ya hafal. Iya. Karena sudah profesional di bidang itu. Jadi kebiasaan. Jadi bukan hafalan itu. Iya, kebiasaan yang terulang jadinya ngapal juga sih, jatuhnya hafal. Tapi saya bukan artinya tidak pro pada hafal. Hafal itu penting. Ya. Hafal itu penting karena hafal itu menajamkan otak sih. Betul. Kayak saya membaca sesuatu atau apa ada hal yang bagus, saya berusaha hafal di kepala itu membantu buat. Lo lebih gampang menghafal lewat membaca atau lewat mendengar? Membaca. Gue mendengar gue. Saya mendengar kurang, harus membaca. Gue lebih gampang masuknya orang mendengar gue. Mendengar Auditori. Auditori ya? Iya, nggak tahu. Ini nggak nama istilahnya? Iya kayaknya, auditori kayaknya. Gue anaknya visual gitu kan, ada bilang gitu anak-anak sekarang tuh. Gue tuh anaknya visual gitu, harus visual tori. Visiotori. Ya kan Bupati Libur juga. Ya harus hafal lah. Ya, pokoknya yang gitu-gitu. Browsing lah. Gitu-gitu lah. Itu ya. Intinya menghafal penting juga, tapi maksudnya kemudian kalau ada orang tidak menghafal sesuatu kemudian dijudge sebegitu pendidikannya gagal, itu menurut saya nggak adil. Maksudnya orang nggak hafal MPR, masih bikin konten, ada anak muda tidak hafal kepanjangan MPR, tidak tahu. Kemudian dijudge pendidikannya gagal, menurut saya nggak juga. Ya. Enggak juga, emang beda zaman aja. Ya, karena kita menggunakan standar kita ya. Iya. Standar kita di zaman dulu dengan kondisi yang sekarang. Iya, mungkin yang dia hafal adalah kepanjangan USB misalkan. Yang itu orang-orang tua sekarang nggak tahu USB itu apa. Apa? Unit serial bus kalau nggak salah ya. Universal serial bus. Serial bus kan. Lo sama gue digital banget orangnya. Gue digital banget, Dur. Unit apa universal? Pokoknya gitulah. Universal, karena dia bisa dipakai apa aja untuk device apa aja. Nah itu, pokoknya intinya begitu-begitu. Itu kan kalau ditanya ke orang-orang tua belum tahu, belum tentu mereka tahu. Kalau gue sih digital banget ya, anaknya walaupun sebagai Bupati Libur. Bener gak? Bisa ngedit. Iya, bisa ngedit sampai kartu nama Anukom jadi ketarik-ketarik, buka jadi lonjong-lonjong. Itu bukan gue. Padahal narik tekan shift dulu baru narik biar dia proporsional. Ya, atau di sudut kanan. Iya. Atau tarik di sudut kanan. Paling aman tekan shift udah. Iya. Biar kalau salah klik pun dia tetap aman. Ya, USB bener nggak Universal Serial Bus? Benar. Tuh, Universal Serial PC. Personal komputer. Oke. RAM. Random Access Memory. Bagus. ROM. Bukan random kalau ROM tuh. M-nya memori. Iya. Orang tua susah. Read only memory. Oh, read only memory. Dia cuma buat dibaca doang nih. Baca doang. Iya. Nggak bisa buat akses. Iya. HDMI. HDMI High Definition Monitor Interface. No, media interface. Oh, oke. Digital banget gue ini. Iya. Yeah. Gue cukup digital. Ya gitu. Ini deh. Multimedia lagi tambah. HDMI dong. BTS banyak nih. Kan kita lagi ngomong digital, bukan band. Bukan. BTS. Best Transmission Satellite. Best Transmission Service. Salah. Apa? Nggak tahu saya nggak tahu. Ya. Station. Best Transceiver Station. Ya, tapi saya tahu Cing Abdul salah. Enggak, lo karena... Bang Cing Abdul salah kok. Iya, bukan lo tahu lah, salah jeplak aja gue salah gitu. Orang lo sendiri kagak tahu. Yang penting saya tahu Cing Abdul salah. Itu.
Kenapa ya kita jadi kepanjangan-kepanjangan kayak gini ya? Iya, karena untuk mengetes sejauh mana hafalan, bukan kecerdasan. Hafalan. Iya. PNP. PNP yang mana? Yang PNP digital komputer. ya? Iya. Peer to peer. No. Plug and play. Oh, plug and play. SSD. SSD itu berhubungan dengan hard disk ya. Iya. D-nya itu disk pasti. Iya. Short disk. No, single Short disk. ya solid state salah juga kita. Single solid state. Enggak, solid state disk. Oh, solid state disk. Oh, SSD ya. PIP di TV. PIP. PIP. Protokol. No. Bukan. Itu protokol kan? Bukan. Di edit juga ada nih. PIP. Polytron in Panasonic. Picture in picture. Oh, picture in picture. Picture in picture. Ya. IP. IP address, Internet Protocol. Okay. Internet Protocol atau Intellectual Property. Rights. Itu kalau dalam hukum. Wi-Fi. Wireless friendly. Wi-Fi apa? Wireless fidelity. Fidelity. Oh, wireless fidelity. Hi-Fi juga tuh, high fidelity. HD, high definition. Hi-Fi apa? Ah, Hi-Fi. hi-fi itu kalau untuk suara. High definition. High-nya apa? HI-nya tinggi. High fidelity. Iya. Oh. Suara tuh ada kok, suara untuk yang udah digital atau apa gitu. USB. Ya udah. Tadi sudah. Ya, terus Universal serial bus. itu awal-awal kita tuh. UPS. Unit S-nya tuh sistem. Unit P-nya? Unit pemadaman sistem. No, power. Power bukan? Lu nanya doang, kagak siapin ini lo. Unit pemadaman sistem sih karena Power. dipakai waktu pemadaman. Power. Uninterruptible power supply. Oh, Bukan sistem, power Iya, supply. power supply. Oh iya, namanya kan power supply ya. iya. Di bawah dia ngubung ke power supply. Iya. Iya. Benar. Jadi dia ngumpulin listrik terus tuh selama hidup. Kalau mati lampu, dia tetap ada. Iya. Jadi uninterruptible. UPS dalam hal pengiriman. Hah? UPS dalam hal pengiriman barang. Unit pengiriman single. Untuk prosedur Ya, kayaknya parcel deh, PJ. S-nya service, bener nggak? Iya, United Parcel Service. Kan bener. nggak tahu saya. UPS tuh kayak Oh itu brand. FedEx gitu. Brand itu. Iya, kayak FedEx, Federal Express. Hmm. Iya. Nggak tahu kalau merek. Kalau saya DHL nggak tahu saya DHL apa. Iya. VGA, Video Graphic akselerator. Hah? Asosiasi. Adapter. Oh, adapter. Tapi VG-nya videografik kan? Benar ya. Dah apa? Hah? Tahu saya. Iya. Di dalam motherboard segala macam ngerti saya. Onboard tuh ada VGA yang onboard kan istilahnya dulu Ada yang kan. onboard, ada Iya. yang eksternal. Ada eksternal. PCI. Apa itu? PCI. Personal komputer. Bukan. Bagian yang itu tuh kita pakai PCI, ada slot PCI-nya nggak? Kata gitu. Kalau kita mau masukin VGA card dimasukin ke slot PCI. Nggak tahu saya. Interface juga kali. Peripheral, komponen, interconnect. Ah, interconnect. LED. Liquid emission display, liquid diode. Light emitting diode. Oh, light emitting diode. Bukan liquid ya. Oh, liquid itu apa? LCD. Liquid Liquid cair cair
Dongo. Leko cair dogo. LCD. Ya gitu-gitulah. Iya. Kita nggak perlu hafal itu ya. Nggak perlu hafal. Yang penting kita tahu. Oh, kalau LCD-nya kena. LCD, Ininya. Oh iya. Oh, ini VGA gua nih kayaknya nih. Tapi kita tahu fungsi VGA, fungsi SSD, fungsi USB. Kita tahu, tapi kepanjangannya nggak perlu tahu, nggak apa-apa gitu. Iya. Itu hal yang bisa di browsing. Iya. Tapi kegunaan juga bisa di browsing. Iya, kegunaan juga. Tapi maksudnya paling tidak untuk menganalisa. Ya betul. Kita paham betul, gitu. Ya. Karena komputer kita mati-mati nih. Oh oke, apa nih ya? VGA aman kayaknya. Oh power supply kali ya? Iya. Nyuplai listriknya kurang kali ya? Beli Stavolt kali ya? Stavolt itu ya stabilizer, bukan UPS. Stabilizer? Voltase. Betul. Stavolt apa ya? Stavolt mah merek. Merek ya? Iya. Tapi itunya stabilizer. Mereknya Mitsunaga. Ada juga Mitsunaga. Stavolt merek ya? Stavolt merek. Kalau gitu apa? Namanya stabilizer voltase nih. Stabilizer aja kali. Stabilizer itu banyak. Banyak. Di mana-mana mobil juga ada stabilizer. Iya. Kamera juga ada stabilizer. Iya. Stabilizer voltase. Mungkin itu namanya Stavolt mungkin. Namanya Stavolt. Atau gara-gara ada merek Stavolt, akhirnya mesin itu ya disebutnya Stavolt aja. Nggak tahu ya. AC stabilizer kalau nggak salah ada. AC stabilizer. Nggak, menurut saya Stavolt bukan merek Mitsunaga merek. Masa Stavolt merek? Apa coba? Nggak, saya belum pernah. Stavolt, namanya Stavolt. Stavolt apa? Stavolt itu automatic voltage regulator, stabilizer voltage. Iya. Nah itu. Saya belum pernah ketemu. Saya beli Stavolt yang mereknya Stavolt, belum pernah saya. Oh, iya mungkin ya. Nama alatnya Stavolt. Oh, gue malah nyangka itu merek Stavolt. Matsunaga ada. Ya. Macam-macam lah. UPS juga macam-macam ininya. Nah, gitu-gitu lah. Ya, seperti itulah. Artinya kalau kita tahu kegunaan-kegunaannya, itu jauh lebih penting. Kita ngedeteksinya lebih gampang sebelum kita sudah mikir dulu di sini sebelum kita browsing. Karena kalau kita browsing aja langsung agak susah. Apa ya kata kuncinya ya? Tapi kalau kita sudah menganalisa dulu nih, oke mati-mati, kabel HDMI-nya aman, monitor aman. Apa ya? Nah itu emang berkembang tuh Dur, kayak teknologi kita browsing ya. Kan browsing itu bisa kita lakukan kalau kita bisa menaruh kata yang tepat. Iya. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang tepat. Betul. Kalau kita kebingungan nanyanya apa ya di browsing. Nah itu sekarang udah dipermudah dengan chat GPT. Ya artinya intinya sebelum kita browsing, kita bernalar dulu. Iya, apa kata apa yang akan kita taruh di situ supaya data yang keluar itu benar. Betul. Iya, sekarang udah dipermudah lagi, Dur. Dengan ChatGPT. Kayak misalnya apa itu Stavolt? Kadang-kadang tuh yang keluar yang tidak ada hubungannya dengan yang kita tanyakan. Ntar yang keluar merek-mereknya gitu. Nah kalau di ChatGPT dikasih tahu tuh. Apa itu Stavolt? Stavolt adalah ini gitu. Pakai yang kayaknya kita harus contohnya yang lebih rumit. Kalau apa itu Stavolt? Ya gampang lah ya. Google juga bisa. Bisa, kan? Iya. Kayak gitu deh. Kenapa komputer saya mati-mati gitu? Iya. Nah itu butuh penalaran tuh. Iya. Di googling aja nggak cukup. Kita harusnya nyari-nyari artikel itu. Iya. Nah kalau di ChatGPT langsung dijawab. Kurang ajar ChatGPT ini emang. Langsung dijawab. Kenapa komputer kita mati-mati? Langsung dikasih dia tuh. Sama dia tuh. Tapi dia ngambilnya juga dari si data-data itu. Dijadiin satu, cepat gitu. Orang diajak ngobrol aja ada sekarang, Dur. Iya, yang saya lihat. Konten ada itu. Konten yang ceweknya nelpon, dia kasih ke ChatGPT terus dia tidur. Bisa ngobrol. Biarin ceweknya ngobrol sama AI. Iya, bisa ya sama AI ya. Bisa begitu ya hidup ya. Kehidupan ini ya. Semakin goks.
Sampai kadang kita susah Pak bedain yang hoax sama yang benar, orang gambarnya aja mirip. Iya. Nah, tapi untuk ya mungkin nanti makin lama makin akan lebih simpel. Kayak sekarang misalnya bikin video klip pakai AI bisa. Tapi itu masih harus tergantung bagaimana lo menaruh instruksinya. Menaruh instruksi, gue pengen gambar yang seperti ini tuh hasilnya itu tergantung dari instruksi. Jadi kadang-kadang gue sih kayaknya nggak bisa deh ngasih instruksi supaya dapetin gambar bagus gitu. Hanya orang-orang yang punya kemampuan seni juga yang bisa, Dur. Tapi maksudnya ketika itu sudah jadi, terus membedakan itu dengan keaslian tuh kayak bingung. Yeah. Kayak tadi pagi tuh saya lihat video pesawat mau mendarat, mesin jet kirinya kebakar. Terus di atas gedung-gedung gitu nyari landasan, terus warga pada teriak, wah gitu. Saya pikir beneran itu. Begitu kan gara-gara kan di Twitter kan. Jadi saya lihat satu video part awalnya, saya lihat video-video timnas. Kemudian ini ke bawah, scroll ke bawah tanpa melihat tweet. Jadi kan dia udah kayak scroll TikTok aja gitu, langsung video ke video aja gitu. Nah, sampai ke video itu, kemudian saya lihat, kejadian di mana nih? Kemudian saya lihat tweetnya, saya tweetnya terus tulis di bawah di situ, ini mah video GTA. Terus mereka, oh iya video GTA ternyata, video pesawat GTA itu. Tapi persis banget. Persis banget. Ditambah backsound orang teriak apa segala macam. Jadi saya mikir kayak ini pesawat di luar negeri di mana gitu. Apalagi dengan kejadian yang kita lihat sekarang, Israel serang Suriah lah, serang Lebanon apa segala macam, kemudian Iran juga balas apa segala macam. Nah itu, jadi saya pikir ini di mana nih? Ternyata video GTA. Iya, lo pernah ngeliat ini nggak yang video pesawat mau mendarat, giliran udah dekat ke landasannya, pesawatnya nggak jadi terbang lagi. Nggak lihat. Persis. Nggak lihat. Belum lihat. Udah mau darat nih kayak udah deket, dia kepak-kepak gini kayak burung. Terus terbang lagi dia. Terbang lagi. Agak jadi. belum lihat saya. Tembak saya gitu-gitu. Itu kalau kita tuh tidak dibantu sama orang yang ahli-ahli di bidang itu, kegocek kita. Iya, betul. Dan netizen cukup banyak jeli ya kalau tolong kita ngasih satu gambar deh. Ntar netizen dari berbagai POV dia akan kasih tahu ini gitu. Makanya saya tuh kalau ada video atau apa yang muncul tuh saya tidak mau langsung berkomentar, saya tunggu dulu nih. Siapa tahu ada ahli-ahli yang akan komentar dulu. Maksudnya itu kasih ahli awal kalau ini asli ini ya barulah kita komentar. Tapi kalau awal mula langsung tuh saya takut kegocek. Banyak ya orang yang gitu ya. Banyak yang kegocek gitu dengan gocek sekarang sama langsung video. Di video ya kayak video akhirnya Menteri Kominfo mundur. Kita kan ada ini baca tuh, terus ada gambar thumbnailnya gitu. Kayaknya beneran mundur, tahu aja yang video yang dibalik, terus dia mundur gitu. Dia mundur aja gitu. Ya Allah. Bener. Dia yang dibalik gitu kan. Ada ya, bisa begitu ya, lucu-lucu. Jadi emang kita berkomentar juga harus disandarkan pada ahli sih kayaknya. Iya. Jadi ahli ngomong apa, barulah kita ikuti. Kita ikuti aja udah, ikuti atau beranalisa, tapi patokannya itu. Harus ada ahli ya. Iya, karena kalau kita nggak ahli, kita ini kejebak nanti kita. Asik dengan prasangka kita sendiri akhirnya. Iya. Dan kadang-kadang akhirnya kita menganggap prasangka itu sebagai kebenaran. Iya. Jadi bingung juga. Iya. Wah, susah. Orang Nika Ardila aja udah bisa sampai konser nyanyi lagi. Maksudnya teknologi ya. Iya. Pas gue nonton Queen, si Brian May gitar. Udah ada yang meninggal kalau Queen. Udah. Freddie Mercury. Hah? Vokalisnya. Oh, Freddie Mercury itu
Queen. Yang Bohemian Rhapsody itu? Iya. Dia sudah meninggal? Iya. Oh. AIDS katanya. Jadi, sabar. Mereka kan 4 orang nih. Iya. Dia yang mana ya, Cing? Dia yang bawah. Oh, yang paling bawah tuh? Iya. Berarti tinggal 3 orang? Tinggal 3 orang. Terus waktu Queen siapa yang nyanyi? Ada ini nyanyinya. Vokalis barunya? Vokalis featuring. Terus untuk lagu Love of My Life, yang nyanyi si... apa namanya? Bob Marley? Bukan, si nyanyi Freddie Mercury. Kenapa Bob Marley di kepala saya? Freddie Mercury. Tapi bukan hologram ya. Udah ada belum sih hologram ya? Gue nggak tahu ya. Tapi dia bikin sedemikian rupa si Brian May-nya di sini, terus tampil di LED gedenya samping-sampingan sama si Freddie Mercury. Jadi kalau kita lihat di LED-nya, ya udah kayak si Brian May gitar, terus dia nyanyi. Udah dengan interaksinya yang dia pakai rekaman itu kali ya. Interaksinya sama. Gila bisa begitu ya. Tapi katanya hologram juga ada hologram, tapi gue belum pernah lihat. Saya nggak tahu. Saya kan nggak nonton. Itu Pesta Pora ya yang? Iya. Ardila itu Pesta Pora. Pesta Pora kayaknya. Ya saya nggak nonton. Apakah itu? Saya cuma lihat di Twitter. Iya, gue juga lihat. Ada ininya, AI-nya gitu. Nika Ardila nyanyi. Synchronize ya? Chrisye juga pernah. Chrisye pernah. Chrisye sama Noah kalau nggak salah. Sama Peter Pan nyanyi bareng. Sama Ariel, bukan? Enggak, kalau saya nonton di YouTube tuh yang Chrisye sendiri, yang Erwin Gutawa. Oh, Erwin Gutawa ya. Itu sampai ada lagu yang Erwin Gutawa tuh bikin untuk Chrisye. Tapi Chrisye-nya udah nggak ada. Udah meninggal lah pada waktu itu. Tapi Erwin Gutawa tuh masih pengen ini Chrisye yang nyanyi. Akhirnya katanya pakai teknologi, dia mengumpulkan 214 suku kata atau berapa suku kata dari masternya Chrisye. Suaranya Chrisye, dari Sony lah, dari musika, dari mana, pokoknya digabung, diambil jadi itu lagu. Dikompil jadi itu lagu gitu. Lagu Kidung apa gitu judulnya. Jadi kata-kata itu dipakai, nanti nadanya dia yang bikin. Entah ya, pokoknya bagaimana ya, pokoknya diambil kayak ambil ya-nya doang gitu, apa disambung-sambungin sampai jadi satu lagu. Maksudnya kayak wow. Itu kalau tanpa huruf setelah nun itu, wow. Iya, itu saya tahu materi Anda itu ya. Iya. Teman-teman beli tiket kontras ya teman-teman di abdurarsyad.com. Iya, lupa lagi ya. Di abdurarsyad.com. 55 juga dong, 55. 5 sama juga beli. Setiap ngabdur munculin poster saya dong. Iya, bisa itu. Di mananya? Ya, jangan poster hoi mulu di sini. Di mana? Nggak ada poster hoi. Di mana? Nah, di awal-awal juga, di awal-awal video. Iya, tapi kalau lupa ngebahasnya, tiba-tiba masuk gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh begini bentuknya. Iya boleh, atau dari awal video. Iya. Munculin dulu gitu. Iya. Lu promo lupa. Iya. Masih ada nih tiket-tiketnya, Dur? Insya Allah. Tiket-tiketnya masih ada ya? Masih ada, insya Allah. Masih ada untuk beberapa kota. Kalau ini karena ini tayangnya kita tanggal 27. Yang di atas 27 masih bisa dibeli ya. 27 Oktober ini ya? 27 Oktober. Ya, masih bisa beli. Yang Banjarmasin masih bisa dibeli. Iya. Pontianak, Jogja, Semarang, Bogor, Mataram. Iya. Balikpapan, Bandung. Terutama yang Mataram nih. Iya. Gue dong, ada dong gue. Gue masa nggak ada? Mataram agak susah kami Mataram. Ada nggak? Gue malah nggak dibikinin gue. 5 sama. Udahlah 5 sama masih nanti, nggak apa-apa. Saya aja dulu. Lah, sama orang sama-sama jual tiket gimana? 5 sama nanti aja. 5 sama nanti di OI aja. Perebutan promo. Minta suaranya, ayo dibeli itu Mas buat voice over di depan Mas. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Nah, tolong itu ya. Itu apa? Di depan tuh berarti? Iya, di gitu depan. dong. Iya. Di depan. Nah, di OI juga, pokoknya semua di acara Cing Abdel ya. Kulidel juga. Iya, di Kulidel semuanya pokoknya, tolong ya. Iya. Gitu. Apa tadi? Sampai di mana tadi ya? Red String Theory. Enggak ada red string theory.
Bukan itu. Apa tadi Red ya? string theory. Saya tadi ngomong apa ya? Lari ke sini ya. Tadi belum beres. Red string theory. Iya, maksudnya itu, compile itu. Bukan, udah lewat. Tiba-tiba lo ngomong kontras, apa ya? Masih bisa dibeli itu apa ya? Lo tiba-tiba ingat itu. Ya karena itu, maksudnya hologram, apa segala Oh, di macam. Kadila. Ya udah lewat. Ini udah ke krise ini. Iya, di compile itu Krisya gitu. Dan apa cara mengemas itu ya? Saya tidak nonton langsung ya, maksudnya saya nonton yang di YouTube aja merinding saya kayak, wow, Erwin Gutawa mempersembahkan itu Krisya udah nggak ada tapi Bisa ya. bisa ya konser bareng Krisya gitu. Itu Kayak lagu, tapi ini sih beneran tapi belum ada ini ya. Kayak lagu Beatles ada satu yang dirilis jauh setelah John Lennon meninggal. Tapi Tapi sudah udah direkam rekaman. ya. Tapi udah rekam dia. Tapi udah direkam, udah kalau ini belum ada rekaman. Now and Then apa namanya tuh. Ya. Tapi sebenarnya emang kita pengen ngomongin red string theory. Saya nggak tahu red string theory. Gue juga nggak tahu sih. Iya. Tapi ini lewat di Maksudnya- TL gue. Tiba-tiba dikirim red string Red string theory. Nggak tahu saya apa itu. Apa orang pakai G string merah? Bukan. Apa sih? Red string theory. Danang girang banget, Danang. Jadi berapa giveaway buat 5 sama? 5. 5. Jadi Mas Danang yang memberikan kami pakaian ini akan memberikan giveaway tiket 5 sama sebanyak 5 tiket teman-teman. Iya. Nah nanti caranya untuk mendapatkan bagaimana ikuti aja Cing Abdel. Iya. Nanti akan diumumkan di Yang Jakarta sih. Instagram Cing Abdel ya. Iya, di Instagram gue deh. Ya. Untuk yang di Jakarta aja. Ya. Untuk yang di Jakarta. Giveaway 5 tiket. Iya. Karena rencananya akan ke luar negeri tapi Abdur nggak bisa. Poster saya udah keluar ya, udah lama. Terus ada orang bikin show nabrakin. Ya gimana? Harusnya coba mulai jalannya setelah Februari. Insya Allah saya bisa. Tiba-tiba orang saya mau di Batam, tiba-tiba diajak ke Turki. Ya nggak bisa loh. Masa saya mengorbankan teman-teman yang di Batam? Kita harus adil pada semua, Cing. Nggak boleh. Satu aja. Itu udah gugur postulat itu. Postulat itu. Itulah kenapa saya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga. Memberikan keadilan. Iya, perasaan-perasaan teman-teman yang Betul. sudah mau beli tiket. Gua agak terpengaruh sama Mamat sih. Kenapa tuh? Dia bilang tabrak-tabrakin aja Cing sama tanggalnya Abdur katanya gitu. Beneran dia ngomong gitu. Astagfirullah. Tabrak-tabrakin aja Cing sama show-nya Abdur, dia bilang gitu. Mungkin alam bawah sadar gue mengikuti apa yang dikatakan Mamat. Memang manusia pemikirannya itu ya Allah. Mamat. Saya tidak tahu lagi Mamat bagaimana. Dia udah hidup bahagia lah. Cuman kemarin di Twitter lagi dijawab-jawabin. Iya. Dianya bahagia, istrinya enggak kan. Dianya mah bahagia-bahagia aja. Nafanya yang sengsara. Iya. Vira. Nafa Vira. Iya, tapi dia mau dipanggilnya Vira. Kita panggilnya Nafa aja. Karena Nafa itu masih ada serempetan sama masa lalu katanya. Dia nggak mau hilangin itu udah semua. Jadi Vira. Kalau Vira terlalu biasa, Nafa bagus. Iya, Nafa tuh keren ya. Iya. Iya. Kalau Vira tuh banyak orang nama Vira. Wani Vira gitu. Viro. Itu Piro juga ya, bukan Viro itu. Iya. Piro itu. Viro. Kalau Nafa tuh kayaknya jarang saya ketemu orang nama Nafa. Iya. Oh iya, Nafa Urba. Nafa Urba ada. Nafa Urba tuh dipanggilnya apa, Cing? Nafa kayaknya. Gak mungkin Urba kan? Iya, karena saya belum pernah bertemu beliau ya, jadi saya nggak tahu panggilannya apa. Kayaknya si Nafa ya. Nafa, ya? Ibu Nafa. Anggota DPR. Oh, anggota DPR ya beliau. Iya, Ya. terpilih jadi anggota DPR. Dari mana? Partai apa beliau? Nasdem. Nasdem. Yang tidak meminta jatah menteri. Ya, kita tidak tahu. Yang penting selama dipanggil-panggilnya belum ada. Belum ada. Ya, siapa Nggak tahu tahu. kalau waktu pengumuman resminya ternyata ada. Iya. Kan nggak tahu. Iya. Berjuang dalam senyap. Tapi katanya nama anak lo ada Sumbangsih Mamat di situ. Ngomong kosong. Enggak, dia ngomong gitu. Ada gak di ini? Di Kulimat pernyataannya.
Dia ngomong gitu. Astagfirullah. Baik sumbang kata dan susunan. Susunannya dibalik. Nama anak lo siapa sekarang? Ayah Sofia Hamidah Arsyad. Ayah Sofia Hamidah Arsyad. Oke, tadinya jadi, Sofia di depannya, benar? Tidak, jadi nama anak itu sebenarnya Sofia Hamidah Arsyad gitu aja. Oke. Kenapa Sofia? Karena saya tuh suka sekali dengan sosok Sofia binti Abdul Muthalib, tantenya Rasulullah SAW, ibunya Zubair bin Awam. Jadi saya tuh suka sekali cerita-ceritanya beliau ini. Jadi saya pengen kalau punya anak perempuan namanya Sofia gitu, biar kuat kayak ibunya Zubair bin Awam gitu. Nah kemudian waktu ditikum ditanya nama anak siapa, saya bilang Sofia, namanya Sofia. Terus kata Mamat, kenapa nggak tambah Hagia aja gitu, Sofia Hagia gitu, kayak Hagia Sofia masjid di Turki itu. Kemudian saya mikir kayak keren juga ya. Maksudnya kan kalau Mada tuh kan 4 kata Mada tuh. Himada Hari Hamka Arsyad gitu. Kalau Sofia tuh jadinya 3 doang. Sofia Hamidah Arsyad 3 kata doang. Saya bilang, oh ya bikin 4 juga kali ya. Terus pulang saya bilang ke Cindy. Itu Mamat bilang ada kata-kata Hagia apa ya? Sofia Hagia gitu. Kan kalau masjid itu kan Hagia Sofia. Ini kita jadi Sofia Hagia gitu apa ya? Terus kata Cindy, ya ntar deh kita pikir-pikir. Nah terus Cindy browsing lah. Apa arti Hagia? Iya, termasuk dengan sejarah-sejarahnya Cindy lihat-lihat gitu ya. Kemudian secara di artikel yang kita baca tuh Hagia Sophia itu ketika dia masih gereja. Masih gereja, kemudian jadi museum. Nah, ketika mulai jadi masjid itu pelafalannya jadi Hagia Sophia. Nah, jadi maksudnya mungkin Hagia itu dalam pelafalan orang Turki jadi Hagia kayak. Ya. Okay. Ya, jadi akhirnya saya mikir kayak, oh ya kalau gitu jangan pakai Hagia deh, pakai ayahnya aja gitu. Akhirnya jadilah Hagia Sophia. Gitu. Ayahnya itu Ayea. Ayea. Ayea, jadi Ayea, Sofianya tuh Sofya. Sofia, ya. Hamidah Arsyad, gitu. Gitu deh jadinya namanya. Bener berarti dari Mamat dong. Betul, sebagiannya. Iya, susunan bahkan asal kata ayahnya ini ya dari keluar dari Mamat. Iya, hasil dari pemikiran saya dan Cindy, bukan dari Mamat. Mamat, ya, pemantik. Enggak, itu saya yang mikir. Enggak ya, pemantik pikiran itu ya Mamat di... Enggak dipantik juga sih. Dipantik lah, kenapa enggak Sofia Hagia Sophia? Enggak, masa anak saya Mamat yang kasih nama enggak? Iya, ada sumbangsi Mamat di setiap pergerakan anak lo nih, Dur. Aduh, iya lo. Ntar anak saya waktu anak saya lahir, yang pertama kali saya lihat tangannya. Kenapa? Saya lihat, telapak tangan aman. Hitam putih. Aman, putih, telapak tangannya aman. Iya. Saya takut lahir telapak tangan hitam. Karena saya suka godain Mamat kan. Jadi saya takut anak saya lahir telapak tangan hitam. Alhamdulillah putih. Iya. Sekarang umur 1 bulan. Nah. 1 bulan, 1 minggu kayaknya. Berarti lo baru menemukan perasaan baru lagi yang gue tuh sering merasa sebagai seorang bapak yang punya anak. Saat anak kita masih 1 kayaknya cinta kita habis tuh buat anak itu gitu. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tersedianya cinta kita pasti kita curahkan tuh sama anak itu. Tapi begitu ada anak yang kedua, kita tuh bisa mencurahkan sejumlah yang sama tanpa mengurangi jumlah anak yang pertama ya, Dur? Betul. Begitu ya, Dur ya? Iya, ternyata begitu. Kayak misalnya kalau sama cewek lah misalnya ya, kita bisa pupus tuh, Dur. Misalnya sama pacar ya. Terus ada nih cewek yang kita taksir lagi. Nah, ini mau lama-lama pupus nih ini kita nih. Rasa suka kita, rasa ini pupus sama yang ini karena teralihkan. Kenapa kalau anak enggak ya, Dur? Iya, saya juga nggak tahu ya. Saya sayang sama Via itu ya sama kayak saya sayang sama Mada, enggak. Bukan karena ada Via kemudian ke Mada jadi berkurang enggak. Enggak, sama sekali enggak gitu. Enggak tahu juga.
ternyata kita punya kemampuan itu. Bisa menyayangi kedua-duanya dengan rasa sayang yang sama. Iya, kalau bisa diukur ya. Ya bisa diukur ya. Jumlahnya itu ya sama. Iya, betul. Tapi ya enggak. Kan waktu itu kita ngerasa kita habis sudah, gua kayaknya nggak bisa sayang sama orang sesayang ini dah gitu. Kalau kita bandingin ngeliat anak orang gitu, lucu sih ya lucu, tapi sayangnya nggak beda lah sama anak sendiri gitu. Kalau lo kan ada perasaan pengen potong-potong itu, ngeliat anak lucu, pengen lo goreng ya. Anak saya juga, saya pengen saya gigit aja. Jangan, Dir. Pengen saya gigit-gigit tangan-tangannya. Apalagi sekarang umur 1 bulan, looks-nya dia itu udah kayak orang anak 3 bulan. Emang anak sekarang mukanya cepet jadi, Dur? Paha-pahanya udah mulai ada sari rotinya. Iya, ada lipetannya. Ada lipetannya. Tangannya juga udah mulai, lehernya juga udah mulai. Jadi saya ngelihat dia tuh, aduh, saya gigit sih ini anak ini. Gitu, jadi bawaannya tuh pengen gigit. Saya pengen gigit dia gitu. Jadi kalau dia udah tidur, dan ternyata Mada juga punya keinginan yang sama. Jadi kadang saya belum cium, Mada udah cium, dia udah kebangun duluan gitu. Dimarahin kita pasti sama istri tuh. Iya, dan Mada memang agak geragas-geragas dia ya, nggak ngerti kalau ini baru tidur nih, maksudnya biar ibu bisa istirahat, enggak, sama dia mah dicium-cium, bangun lagi sini akhirnya. Iya. Jadi nggak bisa tidur. Gitu-gitu. Terus kan giliran kalau Vianya udah bangun, saya sama Mada jalan. Saya sama Mada main game. Iya. Dan sekarang itu kami sudah mulai bisa bermain game bersama. Sama Mada? Sama Mada, udah ngerti dia sekarang kan. Jadi saya bikin online, Minecraft-nya dia itu online, kami bikin 2 player. Di world yang sama bisa main berdua, segala macam. Jadi sekarang tuh kalau saya nggak ada di rumah itu, dia merasa kehilangan teman main banget gitu. Kalau online bisa main di mana aja kan? Iya, cuman dia kan main di tab-nya dia tuh kan nggak ada kartunya. Terus Wi-Fi dong? Nggak ada, ya nggak, maksudnya nggak ada WA-nya gitu lah ya. Oh. Jadi dia online bisa, tapi berhubungan dengan saya nggak bisa. Jadi dia harus pakai HP ibunya buat kita ngobrolnya. Iya, ngobrolnya. Untuk koordinasi permainan itu. Nah, ketika saya tur, saya kosongnya itu kan baru malam banget gitu. Nah, dia udah tidur. Kalau sekarang ini kan dia pulang sekolah bisa main. Nah, kalau saya tur kan jam segini nggak mungkin saya di hotel santai-santai bisa main game gitu. Jadi itu di saat sela-sela tur gini, kayak kemarin dia pulang sekolah, kami main sampai asar gitu-gitu. Lama juga lo mainnya. Iya, main sama dia. Kepotong di waktu sholat Jumat, waktu sholat. Jadi dia udah tahu tuh kalau lo suka main game juga sih ya? Iya, dan gamer. Awalnya saya tidak suka kan main Minecraft ini. Tapi karena demi Mada saya belajar, saya nonton tuh YouTube-nya Minecraft segala macam, terus sekarang akhirnya jadi ngerti. Iya. Akhirnya nemani dia buat main gitu aja. Anakku tuh mainnya Roblox ya. Roblox itu? Nah, Roblox di atasnya lagi. Maksudnya? Di atas Minecraft? Di atasnya Minecraft lagi. Roblox tuh saya juga belum pernah main ya, tapi Roblox itu kata orang itu di atasnya Minecraft. Tapi hampir sama. Roblox itu kayak satu wadah yang berbagai macam game ada di situ gitu maksudnya. Kayaknya ya. Maksudnya lo mau main yang seperti Minecraft ada tuh Roblox-nya. Lo yang mau main perang-perangan Roblox-nya juga ada. Oh. Kayak gitu. Roblox apa? Roblox. Lo yang mau miara pet ada juga di Roblox. Sampai dulu masih musim-musimnya itu sampai ada jualan ini kan, jualan binatang peliharaan di Shopee. Janjian COD-nya di Roblox. Iya, nah ya itu artinya Roblox sudah. Iya ya. Nah gue tuh nggak bisanya ininya tuh apa namanya? Analognya. Enggak kan udah di ini, di apa? Di layarnya. Iya, maksudnya mode analognya itu yang
Cing Abdel kaku. Nggak bisa kok dia. Gerakannya. Dia mah udah enak-enak lompat, nunduk ini segala macam tuh. Itu karena biasa ya? Karena Cing Abdel juga nggak terbiasa dengan game kayak gitu sih. Kan kalau saya kan di luar itu kan main Mobile Legends, main apa itu mah yang begitu-begitu mah standar banget udah itu. Sama kayak gitu? Sama, hampir semua game sama. Main GTA, saya punya GTA Mobile juga gitu, saya main di ini. Terus apalagi ya, game yang kayak gitu ya. Ocean Horn yang punyanya Apple Games itu juga Apple kontrolnya Arcade. Di situ gitu kan? Iya, di situ semua. Nggak ada rasanya kan? Bisa nggak dirasain? Iya, nggak ada. Nggak kayak kita di stick analog kan? Iya. Stick analog kan juga gitu, tapi kan kita berasa kan? Iya, ini nggak bisa. Kan di layar aja. Gitu. Iya. Nah, itu faktor kebiasaan aja sih. Hampir semua game yang dia basicnya apa ya istilahnya ya? F2P ya? First. Nah, ini juga saya nggak tahu. F2P. F2P. Iya, yang kita ngelihat itu ya gitu. Yang kita tuh layar kita adalah POV kita. POV si karakternya itu ya rata-rata begitu semua. Model analognya. Ininya gue yang nggak terbiasa tuh. Itu kan kalau view-nya kan kita bisa bagi kan. Ada yang view dari mata si karakter. Ada yang dari belakang. Kepala. Dari pala. Ya. Ada yang si karakternya utuh. Ya. Kita bisa ini gitu kan. Nah, gue ininya karena terbiasa dulu analog kali ya. Inian apa namanya controller tuh game tuh analog semua. Ya. Dingdong misalnya gitu. Terus video game koinan, kiri kanannya tuh berasa kiri kanan gitu. Itu berasa gitu. Ini sih Cing Abdel main-main aja, lama-lama juga terbiasa kok. Iya ya. Lama-lama juga terbiasa itu. Karena udah nolak duluan sih ya. Enak kontrolernya gitu. Jadi udah nggak jadi main gitu. Ya, awal mula juga saya gitu sama Minecraft itu kayak awal mula main kayak ya lah apa sih ini 8 bit kan dia kan. Gambarnya mata sakit ini yang gini-gini. Saya terbiasa dengan yang grafik, HD gitu yang enggak Ocean Horn apa Zelda yang di Nintendo itu kan enak tuh. Ngelihat blok emas, blok ini ya Allah 8 bit gini apa enaknya sih gitu. Tapi karena saya punya tuntutan untuk bermain dengan Mada, mau nggak mau saya harus belajar nih. Saya ini aja, lama-kelamaan enak juga ternyata. Ternyata apanya yang kan kalau lo main yang mobil-mobil Mobile Legends atau segala macam secara visual kan juga bagus ya. Ya. Secara visual bagus. Nah kalau si Minecraft yang secara visual standar banget kayak gitu ya, masih ada glitch-glitchnya kadang-kadang gitu kan. Tapi itu kenapa jadi menarik? Apanya yang menjadi menarik? Menariknya karena gambarnya dia 8 bit. Tapi open world-nya luas banget Minecraft. Minecraft tuh nggak bisa tamat, Cing. Kita main Minecraft tuh nggak ada tamatnya itu. Terlalu luas. Kita ngapain sih, Dur? Misalnya ngapain sih, Dur? Tergantung kita mau ngapain. Karena dia nggak bisa tamat. Ya, menurut saya dia tuh nggak bisa tamat. Jadi tergantung kita mau lakuin apa di dalam. Yang sekarang dah, yang lo sedang jalani nih. Sekarang sama Mada itu kami kerja bikin rumah aja. Bikin rumah, bikin desa, gitu-gitu aja. Kami berdua itu kerjaannya. Apa yang kita bikin? Jadi ketika kita bikin desa, kita butuh material kan. Oke, bikin desa kita butuh kayu yang banyak misalkan. Oke, kita tebang-tebang pohon. Oke. Nah, ketika kayu sudah jadi, kayu sudah ada, tidak hanya kayu dong, butuh batu, butuh kaca. Nah, kaca tuh nggak bisa kita nebang kaca. Nyari kaca tuh nggak bisa, kita harus nambang pasir. Nambang pasir kita masak. Nah, masak tuh kita butuh kompor. Kita harus bikin kompor, crafting kompor. Gitu crafting kompor udah ada, alat bakarnya pakai apa? Bisa pakai kayu, bisa pakai batu bara, bisa pakai lava. Nah, itu kita cari tuh. Untuk kita bakar pasirnya jadi kaca. Iya, lo tahu apa prosedur bikin kaca harus begitu dari? Itu di inventory kita tuh kita bisa lihat tuh, ini ada kaca nih, gimana kita klik kacanya. Dikasih tahu sama dia. Iya, ada. Step-stepnya nih. Iya, jadi setiap kali kita dapat bahan yang baru,
dia akan tulis di situ tuh new item, silakan lihat prosedur craftingnya di inventorymu gitu-gitu. Nah itu tuh luasnya. Itu baru di dunia ya, baru dunia Minecraft-nya. Dunia Minecraft-nya itu yang kita muncul pertama kali itu ada hutan, ada laut, ada salju, ada apalah, itu dunianya aja udah luas. Itu kalau kita namanya tuh kita kumpulin obsidian. Obsidian tuh kalau dalam kenyataan tuh hampir sama dengan di Minecraft. Pertemuan antara lava dan air itu lama-lama tuh akan membentuk batu namanya obsidian. Nah, obsidian ini kalau kita susun jadi sebuah pintu gitu dan kita nyalakan pakai korek api. Nah, korek api ini kita bikin lagi, crafting lagi dari flint dan besi. Itu nanti jadi korek api, jadi pemantik. Kita bikin korek api, kita bakar si obsidian yang kita sudah bentuk jadi pintu itu, nanti akan menjadi portal. Menuju? Portal ke Nether. Nether tuh neraka. Kita masuk ke dalam, isinya api semua, lava. Lava-lava. Nah di situ tapi kita bisa dapat emas lagi, dapat apa. Di neraka itu? Iya. Panas dong kebakar. Iya, tapi secara ininya kita kalau jatuh ke lava baru kita kebakar. Oh, ada jatuhnya. Iya, tapi memang kita kalau nuangin air di situ, airnya langsung kering. Nggak bisa di ini tuh, di Nah, maksudnya kalau kebakar terus kita ulang dari awal proses itu? Iya, karena kalau kebakar? Saya dan Mada kan main yang level-level bawah, kita bisa spawn lagi. Spawn tuh? Spawn tuh muncul lagi, hidup lagi. Hidup lagi tapi hidup di rumah kita. Yeah. Baru kita jalan lagi ke Nether lagi, masuk lagi ke portal itu gitu. Oh, langsung tuh? Iya. Nggak ada harus nunggu berapa lama? Enggak. Langsung. Dan tidak terbatas. Jadi karena kami yang level-level bawah. Tapi ada yang orang yang kalau yang udah pada gede-gede kan mainnya yang tipe hardcore tuh sekali mati ya udah game tamat. Nggak bisa lagi. Tapi kalau saya dan Mada kan namanya menemani anak kecil aja. Jadi ini. Nah itu Nether aja itu luas banget, seluas dunia Minecraft. Nanti ada lagi kita kumpulin, jadi ada namanya tuh musuhnya itu namanya Enderman. Enderman ini kalau kita kalahin dia, ntar kita dapat bola mata gitu. Nah bola mata ini kita crafting lagi jadi blok apa begitu. Nah blok ini kalau kita susun lagi, kita masuk ke portal, ada portal namanya The End. Dia kayak di luar angkasa gitu. Apa? Dapat apa di situ? Masuk ke The End. Di situ ada namanya Ender Dragon. Ada naga gede banget, kita bisa ngalahin dia. Ntar kita dapat sayap elytra gitu. Untuk? Sayap kita bisa terbang-terbang gitulah. Kita bisa terbang-terbang. Nanti ada lagi kita bisa dapat blok Ancient Debris. Untuk apaan? Jadi makanya luas banget. Nah, Minecraft itu dia grafiknya dikit, grafiknya jelek, tapi dia melebarkan di dunianya. Mainnya tuh luasnya. Itulah kenapa Minecraft itu saya baru sadar bahwa kenapa banyak orang main Minecraft, bahkan orang yang udah dewasa, karena seluas itu. Tidak terbatas fantasi kita ya, Iya. imajinasi kita Iya. ya. Nah itu gue mengerti deh. Ini ada nih permainan di Roblox yang nggak ngapa-ngapain, yang itu yang mamerin rumahnya, dia bikin bagus rumahnya. Ntar apa nih? Ya nggak ada. Ntar ada orang yang online di sini bisa masuk lihat rumah. Rumah ini bagus, gitu. Gembok rumah. Iya, model-model kayak begitu. Iya. Nggak ada tantangannya, kata gue nggak ada gitu. Udah gitu bisa beli. Permasalahannya tuh. Iya. Lo mau beli ini supaya bisa menghias ini, beli kayak gitu pakai koin. Iya. Termasuk sama yang melihara pet itu. Ini ada nih. Kalau lo mau ngikutin prosedurnya lama. Jadi pertama nih kayak ada pembagiannya nih, yang common, terus raw, legendary atau apa gitu tuh. Binatangnya aja udah punya kelas sendiri. Iya. Punya kelas sendiri. Ntar ada nih yang legendary terus legendary neon. Dia bersinar. Oke. Dia bersinar, legendary neon bersinar. Ada lagi legendary neon
fly, bisa terbang. Jadi binatang apa aja jadi bisa terbang. Ah. Digunakan untuk keliling-keliling kampung situ, Dur. Gue bilang, ini kebanggaannya apa sih, Nak? Punya ini gitu. Punya ini. Ya ada orang aja lihat gitu. Iya. Hah? Iya, legendary aja. Nah, mungkin karena Roblox itu menurut saya di atasnya Minecraft karena dia bertemunya tuh server banyak gitu ya. Iya. Maksudnya banyak orang gitu. Banyak orang ya. Kalau Minecraft kan cuma saya sama Mada atau sama orang lain yang sistemnya tuh kami undang baru kami bisa masuk ke dunia kami. Oh, di situ juga ada private server. Nah, itu mungkin. Di private server. Tapi kalau yang Roblox tuh mainnya kalau yang Cing Abdel cerita tadi, siapa aja bisa masuk di situ. Iya, server umum semua orang bisa masuk. Mungkin Minecraft juga ada yang kayak gitu, tapi saya dan Mada nggak masuk ke situ karena ntar kalau masuk ke situ ntar Mada dibunuh-bunuhin orang lagi, iya, ada dia nangis. Jadi udah main yang kita berdua aja, Nak, gitu. Oh, iya itu makanya gue kadang-kadang ini apaan sih kebanggaannya gitu. Kalau main yang kita menundukkan sesuatu gitu ya, kayak menundukkan challenge, bisa melewati ini gitu. Kayaknya kita tuh ada rasa senang bisa lewat level 1, level 2 gitu. Ini kalau ini kayak orang pamer-pamer aja. Iya, dunia game juga kayak gitu sih, Cing. Oh gitu? Isinya pamer-pamer aja. Kayak gue punya ini nih, gue punya ini. Iya. Ntar ada orang, misalnya gue lagi nemenin nih, terus ada yang lewat nih. Ih, bagus banget itu. Gitu. Ntar dia cari itu apa gitu. Iya. Misalnya terbang, terus mengkilat, gitu-gituan gitu. Kan dasarnya orang bikin game itu kan pasti memikirkan psikisnya manusia. Makanya gamenya dia jadi laku. Iya dong, psikis manusia pengen pamerin, dia harus munculin di game itu. Sehingga kita tersalurkan ego-ego kita di game itu. Kalau di Mobile Legends tuh ada orang yang skillnya nggak ada, isinya pamer skin doang. Yang kita tahu, maksudnya kita yang biasa main Mobile Legends, kita tahu, wah ini skin mahal nih. Kok dia bisa punya ya? Gitu. Maksud gue, skin yang di Mobile Legends atau yang di mana kan itu bisa digunakan. Bukan nggak sih? Maksudnya? Iya, maksudnya digunain di game doang, tapi itu nggak ngaruh ke gameplay. Ya misalnya ini tuh skin bukan? Misalnya lo beli senjata. Nah, senjata yang standar sama senjata yang beli kan beda kegunaannya. Mungkin kalau yang senjata yang beli bisa sekali tembak mati tuh musuh. Ya. Kalau yang senjata yang memang ada yang disediakan mungkin harus 12 kali kena. Kan itu akhirnya pengaruh sama game, sama kemampuan kita menundukkan tantangannya. Iya. Kalau di Mobile Legends kayak gitu? Enggak. Skin doang. Skin itu apaan? Tampilan doang, baju kita. Jadi sama sih, itu juga begitu. Cing Abdel ini, maksudnya Cing Abdel pakai jaket dan tanpa pakai jaket. Bupati ini. Iya, maksudnya sama aja Cing Abdel ini. Iya. Tapi Cing Abdel memilih untuk membeli jaket ini di game itu dengan harga mahal hanya agar kita lihat, Cing Abdel punya jaket ini ya. Gitu doang. Tapi kemampuannya sama-sama aja. Pakai jaket dan tidak pakai jaket sama aja gitu. Spendingnya mahal. Tapi itu yang dilakukan. Game-game tuh kayak gitu. Jadi orang tuh menurut saya kayak ya mungkin di dunia, di alam nyatanya tuh tidak ada validasi, tidak ada pengakuan, akhirnya carinya di dunia game. Mungkin ya, salah satunya itu kali ya. Iya, saya rasa ngaruh karena orang bikin game kan pasti mikir psikisnya manusia ya. Manusia butuh pengakuan. Tadi malam saya sama Cindy, tapi saya nonton di ending saya ketiduran. Saya belum tahu endingnya, cuman saya nonton sama Cindy semalam No More Bets. Judul filmnya? Ya, film Cina. Tentang judol. Nah itu si manusia-manusia yang di belakangnya judol itu mikir psikisnya manusia itu. Psikis orang yang main. Sampai biar dia bisa jadi kecanduan banget ini apa segala macam itu. Dipikirin itu. Jadi menurut saya kayak game itu nggak sekedar bikin game menarik, tapi dia gimana biar menarik justru karena dia pikirin psikis manusianya. Iya. Jadi menarik karena memang didesain sesuai keinginan fitrah dasar manusia. Iya, biar ego kita terpenuhi di situ. Orang saya main yang Rise of Kingdom, isinya juga ego manusia itu. Isinya itu juga gitu. Ada skin juga itu? Iya, top up. Top up apa namanya?
biar istana kita bagus, apa untuk pasukan apa, nggak ngaruh sama skill itu, tapi itu biar ego aja, biar orang lihat kayak, player ini keren, gitu doang. Kayak yang di Roblox itu tuh yang gue tahu yang dari anak gue aja gitu. Roblox ini ngasih bentuk karakternya itu standar. Tapi lo mau nggak punya rambut yang kayak begini, rambutnya dijual. Mau pakai peci yang kayak begini, pecinya dijual. Iya. Sial banget gitu. Apaan nggak? Emang ngaruhnya apa sih nih Dek kalau pakai ini? Ya nggak ada. Nggak ada ngaruhnya di permainan itu. Cuman lo bisa main dengan outfit yang dia pengenin gitu. Betul. Anjir. Betul. Di Minecraft juga dijual, namanya mods. Mods itu misalkan mods senjata, mods apa itu, jadi kita bisa pakai gitu. Harganya pun variasi, ada yang 70.000. Iya, ada belas-belasan ribu juga ada. Iya, yang gitu-gitu. Iya, tiba-tiba. Ya yang gue pikir sampai segitunya si Roblox ini, ya itu ada yang COD-an di Roblox, belinya di Shopee, beli si inian nih binatang ini, kayak jualan beneran Dur. Iya. Dia minta mau beli binatang ini dong, terus belinya di mana gitu. Kan ini harus pakai. Jadi dia melihara Dur, orang-orang itu main terus dipelihara binatang itu sampai di level tertentu terus dijual. Iya. Berarti dia mainin juga sebenarnya. Iya. Betul. Bisa ada di Shopee kata gitu. Iya, betul. Maksudnya gimana beli di Shopee? Gue awalnya nggak tahu. Ya ada yang jual binatang ini, misalnya udah light neon fly, udah ada. Dia dapat, dia pelihara, dia bikin sampai segitu, dia jual. Terus gimana caranya? Ya kita beli di Shopee, nanti kita COD di ini karena ada fasilitas trade. Iya. Fasilitas trade untuk para pemain. Iya. Termasuk di server ini ya. Kita ketemu di sini. Kita lakukan trade. Betul. Dan banyak penipuan juga. Betul. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak datang COD. Ya. Gokil. Betul. Jadi kalau di Rise of Kingdom juga gitu. Saya main tuh. Itu resource kita kayak kayu, batu, emas. Kalau kita mau perang kan ini sangat dibutuhkan nih. Bisa beli di Shopee? Tidak di Shopee, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah cari di Shopee sih. Tapi di server itu kita bisa tanya, siapa yang jual RSS gitu. Saya bang gitu. Oke, deal berapa nih? 100 juta kayu berapa? 100.000 kayu, 100.000 berapa? Gitu-gitulah. Nah, transfer dulu tuh kita. Ya, ada yang kalau saya tidak mau transfer dulu. Kau transfer dulu deh kayumu gitu. Jadi trade. Jadi dia pakai ininya, kurirnya dia yang di game itu nganter tuh pakai gerobak. Kita bisa lihat tuh dia ngantar jalan ke istananya kita. Sampai saya lihat, oke, penambahan kayu saya udah taruhlah udah 1 juta kayu. Oke, baru saya transfer ke dia gitu. Tapi bisa aja lo nggak transfer? Ya bisa aja, tapi kan kita di satu server, saya bisa di blacklist kan di server itu. Ya jadi saya merasa kenapa saya berani untuk kau transfer dulu baru saya transfer gitu. Maksudnya kau kirim dulu itu kayu. Maksudnya kan kita di satu server yang sama. Kalau saya nipu, saya bisa di blacklist satu server ini, nggak bisa main lagi saya gitu. Atau sebaliknya juga bisa kan? Lo transfer dulu. Iya, tapi lebih... Lo bisa blacklist dia. Iya, tapi lebih menguntungkan dia. Karena biasanya akun-akun yang menjual resource ini, akun yang isinya memang dia kerjaannya cuman jualin, ngumpulin kayu. Iya, dia tidak peduli dengan powernya dia tidak peduli dengan ini. Jadi kalau kita blacklist dia gak rugi gitu. Karena memang dia bukan akun yang untuk main banget gitu. Oh, emang dia bikin akun jualan lah. Iya. Dan bisa dia ganti lagi habis itu. Betul. Tapi kalau kita kan main, kita kan akun utama nih. Iya, kalau ini di blacklist, ya hilang kita, udah nggak bisa main lagi. Jadi lebih enak dia yang ngirim duluan. Kayak gitu sih saya. Iya sih, iya. Jadi emang ada orang yang main. Ya bisa dia akun Roblox, isinya dia cuma miara doang. Dia nggak peduli sama permainan yang lain-lainnya. Di isinya dia cuma tiap hari online hanya untuk kasih makan ini neon fly ini. Gitu. Iya, karena
butuh waktu itu. Iya, betul. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu bahkan. Kayak di Rise of Kingdom untuk ngumpulin kayu tuh butuh lama itu buat ngumpulin kayu baru dijual itu. Tapi ya gitu, hari-hari online dia kerjain cuma ngumpulin kayu. Itu kerjaan bukan? Profesi bukan, Dur? Menurut lo? Tukang kayu. Apakah dia bisa jadi presiden tuh lama-lama? Ya kalau bikin lemari. Ya kalau bikin. Nggak, maksud gue itu menurut lo udah profesi belum tuh? Enggak sih. Hah? Profesi itu kan kita pro ya. Sama vesi. Iya, profesi kan profesional. Iya, dia profesional dalam melakukan itu kali. Melakukan itu ya untuk sesuai tapi bayaran. masalahnya itu tidak bisa lama, Cing. Iya, ya dia mungkin kayak calo dah. Calo tiket. Kalau calo profesional dia bisa mencaloin tiket apa aja. Iya, tapi, dan punya cara sendiri. Iya, itu oke, acara akan ada terus. Tapi kalau taruhlah dia berprofesi di game itu, di game taruhlah Roblox. Sampai kapan Roblox bertahan gitu? Iya, setelah nggak ada ya seperti kayak pindah kerja aja. Dia cari game yang lain yang sama fungsinya. Mungkin kalau gitu. Mungkin kalau dia mau. Ngomongin calo tiket, gue jadi inget calo tiket itu perhitungannya gimana deh? Gue juga nggak ngerti deh. Maksudnya sampai ke kemarin gue nonton Nicky Astria sama Atik Sibi nih konser di Balai Sarbini. Begitu gue turun dari mobil ada calonya calo beli. Ada tiket lebih gak gitu, bukan nawarin buat beli tiket, buat dia ngejual tiket, dia mau ngebeli tiket. Maksudnya itu emang masih ada orang yang datang ke sana tanpa tahu tiket masih ada atau enggak gitu? Nggak tahu deh. Kan udah bisa dilihat sekarang kan. Maksudnya kok dia cuek aja ya? Emang selalu ada orang yang datang gitu, OTS-an Dur. Dari pengalaman lo bikin stand up. Kalau stand up tuh malah rata-rata orang datang karena sudah punya tiket. Udah punya tiket ya? Kecuali ada pengumuman ada OTS. Iya. Tapi jarang sekali penonton stand up tuh gambling. Datang belum punya tiket tuh jarang ya? Jarang banget. Jarang banget sih penonton stand up mah. Oke, kita ngomongin red string theory. Teori apa sih? Bupati libur. Ada, mending ngomong dunia game nih bagus. Dunia game. Jadi kita jadi paham. Kalau gue memang sulit ya karena gue tidak berada di dunia itu, jadi gue nggak ngerti sama orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk di situ. Gue membandingkannya dengan apa ya gue? Tapi memang tidak bikin kita tidak produktif. Serius. Game itu ya. Bikin kita tidak produktif. Kalau berlebihan ya. Bener-bener waktu tersita aja gitu. Nggak bagus emang sebenarnya. Jadi nggak bagus tadi. Lo bagus ngomong sekarang. Enggak, jadi nggak bagus. Ini kan saya dalam bermain kan menemani anak. Oh. Maksudnya daripada dia bermain dengan orang-orang yang dia nggak tahu nih apa, yang mending main dengan ayahnya sendiri gitu. Kalau saya memilih. Berdua jadi lo main nih? Iya. Dunia itu hanya ada dua. Kita berdua doang. Kita berdua doang yang player, yang lain monster-monster. Iya. Iya. Bisa kayak gitu. Maksudnya daripada maksudnya dia bingung cari teman siapa yang main itu apa segala macam. Yang mending sama saya, mumpung saya masih bisa belajar gitu. Otak saya belum mentok-mentok banget, masih bisa belajar gitu. Ya udah ayo gitu. Nah tapi menurut saya efek samping game itu yang bikin kita nggak produktif, karena saya mengalami itu berulang-ulang kali. Ya oke, itu karena lo udah ada kerjaan sebenarnya yang bisa lo kerjain. Buat anak-anak bagus gak menurut lo? Game, dia mau kita tuntut produktivitas apa kalau memang belajar, baca buku, nulis. Nyita banget game itu sebenarnya. Jadi kalau saya misalkan, yang ada mungkin karena masih TK ya, tapi kalau nanti dia udah sekolah, ya boleh main game tapi ada waktunya. Ada waktunya ya.
nggak bisa dibiarin main game terus. Karena menurut saya, oke, sekarang sudah bisa lah jadi pemain e-sport apa segala macam. Iya itu. Ya tapi mau sampai kapan? E-sport itu ya berkembang lah pasti. Iya, maksudnya game yang dia main itu tidak selamanya menjadi primadona. Karena game selalu ini ya, naik dan turun nggak bisa naik lagi gitu ya. Candy Crush tetap ada tuh iklannya. Iya, tapi siapa udah dari maksudnya dia dulu. bukan menjadi top tier lagi. Misalnya kayak Dota gitu, taruhlah ya Dota punya apa kejuaraannya yang apa segala macam, tapi lama kelamaan kan pamornya turun juga gitu, berganti dengan yang lain. Nah, game yang lagi pamornya lagi bagus nih, suatu saat akan turun juga gitu. Tidak seperti olahraga beneran ya? Iya, tidak seperti sepak bola, apa atlet beneran gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya itu bukan bisa jadi profesi. Iya. Belum bisa bergantung terus ke situ. Buktinya yang e-sport yang pemain-pemain yang pro yang dulu ada di scene kompetitifnya Mobile Legends dan segala macam, ketika sudah tidak jadi pemain, akhirnya nyari apa lagi yang mereka bisa lakukan. Gitu. Entah jadi YouTuber kah, entah buka warung kah, entah buka distro kah, atau apa gitu. Gitu. Beli tiket 5 sama ya? Nah, mana? Kontras ini? Juga kontras. Udah ada belum inian gue? 5 sama nanti aja di Hoi posternya di sini ini. Nggak ada dari tadi. Malah gue nggak ada. Kontras ada kontras. Ada. Jadi red string teori itu teman-teman. Red string teori. Ini ngomong beberapa kali dengan kasus yang berbeda lewat detail gue itu red string teori. Apa itu teori apa? Red string teori itu ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya kita berhubungan itu ada hubungannya memang dari dulu. Berhubungan apa? Ya entah bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang kita temuin nih. Saya dan Cing Abdel. Iya, nih kalau sebelum kita bertemu kita sudah berhubungan. Bukan, kita punya titik-titik simpul yang menghubungkan kita gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ini sebagai contoh yang gue baca di Twitter, dia dapetin jodoh. Jodohnya itu ternyata nggak jauh-jauh dari lingkungan dia sebenarnya. Walaupun tadinya terpisah-pisah. Dia berjodoh sama anak dari temen ibunya. Dia berjodoh sama anak dari orang yang pernah ngelamar ibunya, kalau nggak salah. Orang pernah ngelamar ibunya, ngedeketin ibunya, ditolak. Terus si ibunya ketemu sama orang lain, terus dia punya anak, cewek. Nah si dia nih yang PDKT ditolak, punya kehidupan lagi, punya anak. Nah itu bertemu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ada hubungannya juga gitu. Setiap kita itu, setiap interaksi orang itu ada benang yang tidak terlihat yang menghubungkan gitu katanya. Nah itu diturun-turunin lagi, itu bisa kita usahakan katanya. Kalau kita tahu caranya, ada gimana supaya kita bisa menemukan orang yang tepat gitu. Tapi nggak tahu dah gimana detailnya gue sih. Tapi menurut saya memang setiap orang yang kita temuin mah bisa dirunut emang. Iya, tapi ada hubungannya. Ketemu di satu titik. Bahwa misalkan saya ketemu Mas Danang hari ini. Iya. Bisa dirunut karena saya berteman dengan Cing Abdel. Mas Danang, Mas Cing Abdel ketemu sama Mas Danang. Akhirnya saya ketemu Mas Danang. Betul, itu kan tahu. Lo kan tahu nih, lo ketemu Mas Danang gara-gara gue nih. Iya. Nah ini ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita terima apa adanya aja dulu. Terus sebenarnya kalau dirunut ada hubungannya gitu. Yang kita tidak. Kalau lo ketemu Danang sekarang, ya lo udah tahu nih urutannya gimana gitu. Oke, misalnya saya sama Cindy. Ya, dan runut. Dah, lo juga kan nggak tahu tadi runutannya. Kecuali ketemu runutannya teman. Saya tahu. Ya. Kan tadi Cing Abdel katanya
runutannya kita nggak tahu. Iya. Ya kan ketemu tetap tahu. Ya, oke, kasusnya Cindy. Ini sejauh yang gue tahu dari thread orang itu ya. Lo runutannya sama Cindy ketemunya gimana? Di stand up Malang. Oke, itu proses ketemunya lo. Padahal kayak di belakang. Saya nggak tahu apa nih. Di belakangnya lo, bapak lo nih sama circle-nya Cindy lama-lama akan berhubungan gitu. Itunya. Itu yang saya nggak tahu. Itu yang saya nggak tahu. Nah iya, sekarang kalau lo telisik, lo telusuri, akan ketemu tuh katanya, kata teori ini. Iya, maksud saya begini. Bagaimana kita menelisik sesuatu yang kita tidak tahu? Nah itu awal dia. mulanya, kan kita tuh menelisik sesuatu harus punya dugaan. Iya. Dugaan itu muncul dari rasa ingin tahu, maksudnya punya probabilitas ke sana lah, peluang ke sana. Nah ini saya nol sama sekali ya. Nol sama sekali. Nah itu yang dijawab sama red string theory sebenarnya lo punya. Kalau lo mau cari bakal ketemu. Yang contoh yang ini nih, contoh yang gue sebutin di thread itu terjadi, minta runutannya tuh terjadi karena si ceweknya ini ngasih unjuk foto ke emaknya. Ma, ini ada orang yang lagi ngedeketin, namanya ini dikasih unjuk nih sama dia nih. Kok ininya mirip sama ini gitu, sama orang yang pernah ngelamar tuh. Akhirnya sama dia dicari-cari tuh dulu. Gimana iniannya? Kayaknya nggak ada gunanya sih sebenarnya. Ya, kan? Sebenarnya nggak ada gunanya kayaknya. Tapi ada orang yang kalau lo lihat yang dikirim itu ada caranya tuh gimana kita supaya menemukan orang yang tepat. Kalau masuk saya, misalnya kayak saya sama Cindy. Keluarga besar saya sudah tahu Cindy, ya kan? Untuk saat ini ya. Iya. Keluarga besar Cindy udah tahu saya. Iya. Dan tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada tuh yang keluarga saya lihat baru, oh ini Cindy ini sebenarnya ini. Belum aja ketemu kalau menurut teori ini. Kalau menurut teori ini cuma permasalahan lo mau apa enggak. Nelusurin. Siapa? Misalnya nih, lo telusurin satu-satu. Ada nggak kerja di dinas pendidikan? Lo cari-cari deh. Ada nggak ini lo? Dinas pendidikan. Iya, berarti cari ke dinas pertanian. Ada apa enggak? Iya, memang nggak ada ininya, nggak ada gunanya sih, nggak ada gunanya ini. Cuma untuk menyatakan bahwa hanya untuk membuktikan teori ini. Teorinya bahwa sebenarnya kalau lo mau cari-cari itu akan ada hubungannya gitu. Kayak teori Friendster aja sebenarnya. Waktu itu Friendster kalau nggak salah gue denger ya. Teori pertemanan, tapi ini di psikologi kalau nggak salah. Bahwa berapa tingkat di atas orang circle lo sama berapa tingkat di circle gue itu pasti akan berhubungan. Ya itu kayak yang saya bikin teori titik temu manusia itu yang bukan teori sih, lebih ke analisa saya. Iya. Tapi teorinya ada itu, Dur. Lo akan menemukan orang yang berhubungan nih. Lo nih sama gue kalau kita cari. Hipotesis kali ya. Ini kan. Karena kalau teori itu dia perlu dibuktikan sih teori ya. Iya, dia itu A ke bawah tuh. Setiap orang yang berhubungan bisa ditelusuri sampai tingkat atas sampai ketemu. Kayak kita cari deh apa yang bisa menghubungkan kita di luar ketemu stand up gitu. Yang menghubungkan kita apa kira-kira yang bisa? Di bagian mana kita mungkin bisa mengenal orang yang sama tanpa apa ya? Tanpa ada gunanya. Kecuali gini. Kecuali saya ketemu Mas Danang nih tanpa Cing Abdel. Iya. Baru kita sadar bahwa Mas Danang temannya Cing Abdel. Nah, saya juga itu baru. Iya itu. Ya kayak gitu maksudnya. Nah, sekarang begini. Saya ketemu Cing Abdel tanpa apa-apa. Gimana? Apanya gimana? Gimana saya ketemu Cing Abdel tanpa ada apa-apanya? Bukan masalah penyebab kita ketemu itu ada apa-apa, bukan. Bukan, kan yang gue kasih contoh juga bukan karena dia pernah dilamar emaknya, akhirnya dia ketemu, enggak. Begitu dia ketemu justru baru tahu bahwa emaknya punya. Iya, itu gitu. dia. Makanya
kayak saya ketemu Cing Abdel, nggak bisa masuk ke situ karena kita berdua bertemu karena ada jalur yang memang kita berdua tahu. Oke, kita ketemunya seperti itu, tapi di atas kita nih, menurut teori itu ada juga yang menghubungkan kita. Ya apa? Nah, ya kita cari ayo sama-sama. Lo apa? Coba di Malang misalnya, ini mungkin aja nih di Malang. Gue punya ponakan 2 orang di Universitas Brawijaya punya rumah di Malang. Kalau gue siapa namanya? Rizky Akbar sama Putri Anissa Kamila. Kalau gue ya belum tentu nggak tahu. Belum tentu nggak tahu, siapa tahu Putri Anissa Kamila punya teman yang kuliahnya di si UMY. UMM. Iya, di UMM. Gitu, Dur. Bukan alasan kita bertemu. Nggak tahu saya. Nah, itu kalau dicari katanya akan ketemu. Karena rumahnya si Putri dan Rizky itu ada di belakang UB. Lo pernah ke UB nggak? Ya, sering. Nah, kan siapa tahu lo pernah ada temen yang tinggalnya dekat situ. Ya kalau dicari-cari yang begitu-begitu mah namanya probabilitas pertemuan manusia, ya ada-ada aja. Iya, emang itu dia guna si racing teori ini. Iya, tapi bukan gunanya gue kagak tahu. Tapi bukan karena itu kita bertemu. Emang bukan. Emang bukan karena itu kita bertemu. Tapi ada benang merah. Nah, ke atas kita akan ada yang menghubungkan kita sebenarnya. Ya, kalau dicari-cari benang merah mah ada aja. Ini yang kita cari ke atas, orang cari ke atas semuanya ketemunya Nabi Adam kok. Oh iya, pasti. Benang merah ya pasti ada benang merah. Tapi yang mau dikatakan sama teori ini apa? Maksudnya kalau kita punya benang merah, kita jodoh gitu. Enggak, bukan. Ya kalau nggak tahu juga tuh, ya kalau yang artikel yang dibaca, yang dikirim, kalau dibaca tuh bawahnya baru sekilas juga kan kita baru tahu ya. Itu ada cara-caranya untuk menemukan orang yang tepat. Nah, kalau kemudian dengan itu kemudian misalkan kayak ya ini aja deh kalau gitu deh. Gunanya apa teori yang dibilang yang di psikologi terus yang di ini lo bahwa kita sebenarnya memang ketemu orang yang kenal 7 tingkat di atas ini. Mutual friend kita tuh akan sama gitu. Kalau ditarik atas. Nggak ada gunanya juga sebenarnya, Dur. Nggak ada, cuman belum ditemukan kegunaannya aja kali. Ya, kalau saya tuh ngerasa kayak wah hebat ya titik-titik pertemuan manusia ini gitu. Siapa tahu itu bisa digunakan. Di setiap jalan yang kita bikin, itu kita tuh bersinggungan dengan manusia-manusia lain. Betul. Ya. Yang sadar atau tidak sadar, ya berjumpa aja gitu. Iya. Nah, gitu aja sih. Maksudnya kayak kita itu hidup dalam kelompok komunal makhluk sosial. Kayak lo sekarang bertemu Danang. Ini akan mengantarkan lo ke kemana kan kita tidak tahu. Tapi bagusnya ya bersilaturahminya itu kan. Iya, ketemunya ini. Iya, gitu-gitu. Maksud saya lebih ke situnya. Iya, tapi bukan berarti karena memang Danang pengen ketemu lo, Dur. Wasilahnya adalah acara ngabdur. Di acara ngabdur dan nanya dari dulu kapan mau main ke Palapa kalau ada acara ngabdur. Oh. Berarti wasilahnya acara ngabdur. Iya. Ya, sedikit banyak wasilahnya gua lah. Iya. Ya, mohon pengertiannya lah, Nang. Maksudnya ada wasilah, orang Apos saja wasilah dia luxury, ya kan? Ini ada apa kayak gitu. Iya, tidak maksud saya jangan sampai yang red string theory itu, misalkan kita ketemu seseorang yang kemudian kita kenalin ke orang tua, kemudian orang oh bapakmu tuh yang dulu di sini, oh itu dulu pernah satu kantor dengan saya, kemudian kita berpikir bahwa wah ini nih jodoh saya. Oh iya, enggak. Ya jangan gitu juga. Iya gitu. enggak. Kayaknya dia tidak menyatakan ke situ deh. Tidak. Kan tadi kan ada cara-caranya untuk menemukan orang yang tepat. Tepat, ya. Jangan sampai berdasarkan itu kemudian menjustifikasi kita untuk karena kita lagi dilanda cinta. Apa segala macam. Ya. Inilah jodoh saya. Karena udah dihubungkan lewat string teori gitu. Iya, string teori enggak. Jodoh. Ya gue juga nggak tahu sih string teori ini gunanya untuk apa. Makanya jodoh itu tetap pilih. Harusnya kita tanya Rahman ini ngapain dia. Iya, kalau agama itu tetap harus 4 kriteria itu. Bibit, bebet, bobot. Ya, agamanya, tampan cantiknya, keturunannya, hartanya, ya itu tetap. Tapi pilih agama yang nomor 1. 4 kriteria itu. Kalau kriteria itu masuk, ajar gitu. Bukan
masuk red string apa enggak. Ya, makanya lihat bebet bobotnya baru kita babat. Asik. Ya kan? Karena kita bisa bubut juga dia. Bebet bobot baru kita bawa pakai mesin bubut. Yoi. Asik. Yoi. Itulah. Asik. Bebet bobot baru kita hajar. Baru kita babat pakai bubut. Iya. Mesin bubut. Udah lama ya? Wah, udah 1,5, udah cukup lah buat teman-teman beli tiket. Jangan lupa beli tiket 5 sama. Beli tiket 5 sama. Nah, udah ada. Kok saya nggak ada? Bukan yang poster 5 sama kok nggak ada saya? Jakarta kan. Oh iya, 20 Desember ini pas saya di keluar kota juga. Iya, 21 sih lo sebenarnya. Gue tanya lagi. 20 nggak bisa lo bilang. 20-nya udah berangkat. Iya. Ya tuh dibeli dah. Ntar ada giveaway juga dari Danang. Udah gitu tempatnya sama-samain kayak saya lagi. Bali Sarbini lagi. Ini gue emang mau samain sama. Oh enggak sih, promotor yang maunya. Ini tanggal 20 ada kosong nih, dia mau nggak gitu. Oke, bilang gitu. Oke aja gue mah. Nah, abis beli 5 sama jangan lupa. Tapi tiket presale-nya lihat yang di ini. Bukan yang reguler ya, yang dikasih. Ada poster terbaru. Sebenarnya. Nah, kontras yang terbaru ini dia. Kontras. Jadi teman-teman jangan lupa beli. Itu dia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Abdul Ahrian juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.